Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat semangat di dalam belajar, sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tahsinul Quran pada malam hari ini. Dan semoga kita termasuk yang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda pada sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka, yaitu siapa? Khairukum, sebaik-baik mereka, itu sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu mereka yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkannya. Subhanallah. Hadis ini memberikan kita motivasi agar kita senantiasa semangat dalam mempelajari Al-Quran, khususnya mengenai bacaannya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan pembahasan kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai makna, ya, pengertian dan juga pembagian mat, di mana mat ini kan terbagi menjadi dua. Ada mat asli dan ada mat far'i. Ya, sebagaimana ini telah diberitahukan dalam sebuah buku, yaitu Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Ya, beliau mengatakan bahwa mat itu ada asli dan ada far'i. Nah, sehingga mat terbagi menjadi dua, ada asli dan ada far'i. Di mana pada pertemuan yang lalu pun saya sudah menjelaskan bahwa mat asli itu adalah apa-apa yang dibaca panjang dua harokat, itu mat asli. Adapun mat far'i adalah mat yang dibaca lebih dari dua harokat. Ya, mat asli itu adalah bacaan mat itu sendiri. Jadi mat itu kan artinya baca panjang. Panjang di sini ada kan dua harokat. Nah, maka mat itu ya mat asli. Mat yang sesungguhnya mat asli. Adapun mat far'i adalah mat yang dia itu lebih panjang kadarnya dari mat asli dikarenakan ada sebabnya. Ya, dan sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Di antara sebabnya adalah hamzah dan sukun. Adanya pertemuan setelah mat, ada setelah mat itu ada mat dan ada hamzah, dan juga ada mat itu setelahnya huruf yang sukun. Ini yang mengakibatkan dia dibaca lebih dari dua harokat lebih. Insyaallah kita akan bahas mengenai mat far'i. Disebutkan bahwasanya pembagian mat far'i ini, tadi disebutkan bahwa mat far'i adalah mat yang dibaca lebih dari dua harokat. Mat far'i adalah mat yang dibaca lebih dari dua harokat, ya, dikarenakan ada sebab. Sebabnya adalah ada dua. Ya, sebagaimana ini telah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab kahamzin aw sukunin musjala. Beliau mengatakan bahwa mat far'i itu adalah mat yang dibaca lebih dari dua harakat dikarenakan ada sebab. Sebabnya adalah dikarenakan setelah mat berjumpa dengan hamzah. Itu yang pertama sebabnya. Adapun sebab yang kedua adalah dikarenakan setelah mat itu ada sukun. Nah, itulah yang harus kita ketahui bersama. Jadi sebabnya cuma hanya dua saja. Nggak pusing, ya, dan tidak ribet. Mudah kita
mengetahuinya. Dan kemudian berikutnya, ternyata dari hukum-hukum mad far'i yang ada, tadi kan disebutkan mad far'i itu kan mad yang dibaca 2 harokat lebih ya. Iya. Nah, akan tetapi ternyata mad far'i ini memiliki berbagai macam ya keadaan, yang dimana keadaan ini dia itu ada yang dibaca 2 harokat lebih, artinya lebih di sini kan bisa 2, 3, 4, 5, atau mungkin dia juga bisa dibaca sampai 6 harokat, atau mungkin nanti kita akan jelaskan insyaallah ya. Intinya mengenai kadar matnya ada yang berbeda dari mad far'i ini. Nah, perlu diperhatikan mad far'i ini terbagi menjadi 3 dari sisi panjang kadarnya, kadar panjangnya. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Beliau mengatakan bahwa mad far'i itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau pemirsa lihat di dalam kitab Tuhfatul Atfal, di situ akan disebutkan mengenai hukum-hukum mad, ya, ahkamul maddi. Namun mad di situ itu adalah membahas mengenai mad far'i, bukan mad asli. Di dalam matan Tuhfat Jazari juga Al-Muqaddimah pun dijelaskan. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad pun dijelaskan dalam pembahasan mengenai mad far'i ini. Dan bahkan Syekh As-Samannudi dalam kitab Tuhfatus Samannudi ya, beliau pun menjelaskan mengenai hukum-hukum mad ini, yaitu khususnya mad far'i. Di mana mad far'i ini terbagi menjadi 3. Ada yang dia itu sifatnya lazim. Jadi yang pertama itu lazim, yang kedua itu wajib, dan yang ketiga itu jaiz. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu lazim. Apa itu lazim? Jadi ternyata ada mad far'i yang dia itu masuk kategori yang lazim. Lazim itu adalah mad yang dibaca wajib 6 harokat. Itu namanya lazim. Jadi lazim itu adalah mad. Mad ini kan banyak ya. Yang kita belum bahas mengenai mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid li sukun, mad tamkin, mad iwad. Kita belum bahas ini, belum. Kita baru bahas hukumnya dulu. Baru nanti dari hukum mad far'i ini, nanti nama-nama mad ini kita kelompokkan. Dia masuk yang mana nih? Nah, kita harus tahu dulu hukumnya ini. Yang 3. Yang pertama itu adalah lazim. Lazim itu adalah mad yang wajib dibaca 6 harokat. Tadi kan disebutkan mad far'i itu mad yang dibaca 2 harokat lebih. Cuma kan batasannya kan kita nggak paham sampai mana gitu loh. Nah, adapun yang bagian yang pertama yang disebut dengan lazim ini, itu adalah mad yang wajib dibaca 6 harokat. Adapun yang kedua, yaitu beliau mengatakan ya lil mad wal maddu lazimun wa wajibun. Beliau mengatakan bahwa yang kedua itu adalah wajib. Apa sih wajib itu definisinya? Wajib itu dikatakan oleh para ulama, saya menggunakan bahasa yang mudah saja, itu adalah mad yang wajib dibaca 2 harokat lebih. Itu ya, mad yang wajib, mad yang dia itu wajib dibaca 2 harokat lebih. Artinya dia boleh 2 harokat tidak? Nggak boleh. Oh, iya. Kan wajib 2 harokat lebih. Betul. Nah, adapun yang ketiga itu adalah jaiz. Jaiz ini kan kalau kita mengetahui makna dari jaiz itu kan artinya apa? Jawaz. Jawaz itu apa? Jaiz, nggak apa-apa. Nah, bagian yang ketiga, mad far'i yang ketiga jaiz ini adalah mad yang dibaca 2 harokat lebih, tapi boleh dibaca 2 harokat. Ya, artinya adalah bagian yang ketiga yang jaiz ini, asalnya itu kan 2 harokat lebih. Tapi dia juga tidak mengapa dibaca 2 harokat. Berbeda hal dengan yang tadi yang kedua. Yang kedua kan wajib. Wajib ini kan harus dibaca 2 harokat lebih. Adapun yang jaiz 2 harokat lebih, tapi dia juga tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Nah ini. Nah nanti dari 3 hukum ini, contoh misalkan mad iwad, dia ini masuk kategori yang mana? Ya, kita akan 3 hukum ini saya tambah dengan mad asli. Jadi 4 hukum. Ada mad asli, ada mad far'i yang lazim, ada mad far'i yang wajib, dan ada mad far'i yang jaiz. Jadi 4 hukum. Nanti baru kita sebutkan. Misalkan contohnya ada mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun ini masuk kategori yang mana? Apakah dia masuk kategori yang mad asli,
Apakah mad far'i yang lazim, ataukah mad far'i yang wajib, atau mad far'i yang jaiz. Nah, ini kan akan kita jelaskan insyaallah. Jadi pembagian mad far'i ini dia terbagi menjadi 3 macam mad far'i, ya. Yaitu yang pertama adalah apa? Lazim. Lazim itu adalah dia wajib dibaca 6 harokat. Artinya jangan sampai berkurang atau bahkan melebihkan, ya. Dia dibaca 6 harokat, sehingga mad ini merupakan mad yang paling kuat kadar panjangnya. Jadi kalau disebutkan kadar yang paling kuat itu apa ya? Lazim. Nanti insya Allah akan saya sebutkan, dan saya akan mengutip perkataan dari Al-Imam As-Samannudi rahimahullah insya Allah nanti. Nah, jadi yang pertama lazim. Lazim itu adalah bagian dari mad far'i yang dia wajib dibaca 6 harakat. Adapun hukum yang kedua dari mad far'i itu adalah apa? Wajib. Wajib itu adalah dia harus dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Jadi para ulama itu mengatakan kalau wajib ini kadarnya berarti kan minimal lebih dari 2 harakat. Berarti kan minimal 3 harakat. Adapun batas maksimalnya ini menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan sampai 4 harokat, ada yang mengatakan sampai 5 harokat. Nah itu. Yang pada intinya, bagian yang kedua yang wajib ini, dia harus dibaca lebih dari 2 harokat. Karena nanti ada jaiznya ini. Ini yang membedakan antara wajib dengan jaiz yang ketiga. Bagian mad far'i yang ketiga itu adalah jaiz. Jaiz itu tidak mengapa. Maksudnya adalah dia itu asalnya hukumnya itu mad far'i. Mad far'i itu kan apa? Dibaca 2 harokat lebih. Tapi dikarenakan dia masuk kategori yang jaiz, maka dia boleh dibaca 2 harokat saja. Berarti kalau 2 harokat saja kan kayak mad asli. Iya. Itu. Namun asalnya adalah mad far'i. Inilah yang harus kita ketahui bersama mengenai pembagian dari mad far'i ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa mad itu ada yang dibaca 2 harokat. Ada yang dia itu dibaca lebih dari 2 harokat, tapi juga tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Ya. Dan ternyata juga ada mad far'i atau mad yang dia itu wajib dibaca 2 harokat lebih. Dan juga ada yang dia itu wajib dibaca 6 harokat. Jadi kalau kita hitung ada 4 hukum kadar panjang mad ini. Mad asli yang dibaca 2 harokat saja. Adapun mad far'i yang jaiz adalah dibaca 2 harokat lebih, tapi boleh dibaca 2 harokat, ya. Adapun yang wajibnya adalah lebih dari 2 harokat. Adapun yang lazimnya wajib dibaca 6 harokat. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Maka insyaallah ta'ala kita insyaallah akan membahas pada pertemuan berikutnya mengenai ini, nama-nama matnya. Baru kita akan masuk. Mungkin kita nanti akan bahas mengenai mat wajib. Mad wajib muttasil ini dia masuk bagian mad asli, ataukah mad far'i yang lazim, ataukah mad far'i yang wajib, atau mad far'i yang jaiz. Nah, ini nanti kita akan kelompokkan. Nah, ini harus kita ketahui bersama mengenai pembagian mad far'i ini. Yang pada intinya adalah mad far'i ini adalah mad yang dibaca 2 harokat lebih. Akan tetapi ternyata ketika kita sudah membaginya lagi, ternyata ada loh mad far'i yang memang boleh dibaca 2 harokat saja. Ya, artinya ya asalnya memang 2 harokat lebih. Namun ternyata dia pun boleh 2 harokat saja. Ya. Namun ya kembali, terkadang memang kita secara tatbiknya, prakteknya, yang tadi yang boleh dibaca 2 harokat saja, kita juga tetap menyesuaikan keadaan. Ya, kalau memang kita nafasnya kuat ya kita baca 2 harokat lebih. Tapi kalau nggak kuat ya 2 harokat saja, tidak masalah. Intinya kalau memang 2 harokat ya 2 harokat semua. Jangan sampai ayat yang pertama 2 harokat, ayat yang berikutnya lebih dari 2 harokat. Artinya nggak konsisten. Sedangkan dalam ilmu riwayah ya, yaitu ilmu qiraat, itu kan riwayah itu harus dijaga. Riwayah itu bagaimana cara membaca satu riwayat itu harus dijaga. Jangan dicampur-campur. Kalau memang kita riwayahnya dengan thoriqah yang jaiznya itu lebih dari 2 harokat, maka semuanya harus lebih dari 2 harokat. Kalau kita menggunakan riwayat yang memang menggunakan 2 harokat, maka semuanya juga yang jaiz harus 2 harokat. Jadi nggak boleh timpang tindih itu loh. Nggak boleh nggak konsisten. Harus konsisten.
Nah, ini harus diketahui oleh semuanya, sehingga jangan sampai kita udah paham, oh ternyata boleh nih, dibaca 2 harokat saja. Namun tetap ada syaratnya. Kalau memang mau 2 harokat, semuanya harus 2 harokat. Ya, jadi hati-hati di sini harus diperhatikan oleh semua pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai nama-nama mat itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah, dan semoga kita terus diberikan keistiqomahan di dalam mempelajari Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Baik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada sesi kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di surah At-Tin, di dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 2. Maka insyaallah ta'ala kita akan memulai malam ini di ayat yang ketiga. Perhatikan di situ, dan ayat yang keempat dan 5 insyaallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Perhatikan pada ayat yang ketiga, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadzal baladil amin. Di situ ada ha di situ dibaca panjang, hadza. Ha-nya dibaca panjang. Kalau kita melihat di mushaf memang itu makanya fathah berdiri ya. Artinya dibaca 2 harokat. Hadza. Ya. Maka kita bisa masukkan ini ke dalam kategori mat asli, yaitu mat yang hanya bisa dibaca 2 harokat saja. Nah, kemudian itu setelah huruf dzal itu kan ada alif. Betul, di situ ada alif. Kalau kita posisinya pengen berhenti, maka kita dibaca 2 harokat. Wa hadza, misalkan. Akan tetapi kalau kita lanjut wasol, maka alif itu tidak dibaca. Dia langsung kepada lam matinya. Jadi langsung wahadzal, seperti itu. Nah, di situ ada lam mati. Dzal, lam mati merupakan huruf yang keluar dari lidah pertama, yang lidah itu dinaikkan ke atas-atas ya, dengan aliran yang sedang, yang disebut dengan sifat bainiyah atau tawassuto. Jadi dialirkan. Wahadzal balad, wahadzal dzal, ya, tidak cepat. Wahadzal baladil amin, atau terputus. Wahadzal baladil amin. Nah, ini terputus. Harusnya huruf mengalir, suara pun ikut mengalir. Wahadzal baladil amin. Jadi antara huruf dengan huruf tidak terputus suaranya. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Pada lam mati yang di situ disebut dengan lam ta'rif, yaitu al-qamariyah. Itu. Kemudian berikutnya al-amin. Hati-hati di situ ada lam mati lagi. Dialirkan. Jadi harus dibaca wahadzal baladil amin. Baladil amin. Jadi cara mengalirkannya mudah, tinggal kita itu menaikkan ujung lidah, disentuh ke gusi atas, gusi ya di atas, itu tempel saja. Dan tempelnya jangan terlalu lama, dikarenakan dia sifatnya tawasud, sejenak. Ya, wahadzal baladil amin, seperti itu ya.
Kecuali kalau dalam riwayat Warsh, maka ini akan berbeda lagi. Wa hadzal baladil amin. Itu dalam Warsh ya. Adapun dalam Hafs maka dengan tahqiqu lam ya, dengan menjelaskan lamnya, yaitu adalah Al-Qamariyah. Nah, kemudian di situ ada min. Nah, itu kan ada mi. Kalau mi ya, ada ya mati. Sebelumnya apa? Huruf mim harokatnya kasrah. Kalau kita membahas dua huruf ini saja, itu disebut dengan mad asli. Ya. Akan tetapi ternyata setelah ya mati itu ternyata ada huruf lagi. Ya, ada huruf lagi, dan huruf itu kalau kita baca ketika berhenti menjadi harokat atau sukun? Sukun jadinya kan. Nah, apabila ada mad setelahnya bertemu huruf yang sukun, maka dia masuk kategori mad asli atau mad far'i? Mad far'i. Far'i. Itu. Karena ada sebabnya. Kalau kita baca mi-nya saja, ya itu mad asli. Tapi kalau kita baca min, ada en-nya, karena sukun, ini menyebabkan dia dibaca dua harokat lebih. Itu maksud saya yang disebut dengan mad asli dengan mad far'i. Itu. Cuma nanti kita akan bahas lagi. Ini kan disebut dengan mad arid lis sukun. Cuma nanti akan disebutkan lagi mad arid lis sukun. Ini kan tadi masuk kategori mad far'i. Tapi yang mana? Yang lazimkah? Yang wajibkah? Atau yang jaiz? Nah, ini menarik. Insyaallah kita akan jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Yang tentang nama-nama mad. Betul, nama-nama mad dan pengelompokannya nanti. Insyaallah. Jadi seperti itu ya. Ini disebut dengan mad far'i. Dia dibaca lebih dari dua harokat atau dibaca panjang melebihi mad asli karena memang ada sebab. Karenanya tadi diantaranya adalah adanya sukun setelah huruf mad. Itu. Kemudian ayat berikutnya laqad khala. Nah, perhatikan di situ pada huruf dal. Ini seringkali merupakan lahan ya, lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu kan ada dua. Ada lahan jali dan ada lahan khafi. Lahan jali itu kita bisa bahasakan dengan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang memang itu bisa merubah makna. Adapun lahan khafi itu kesalahan yang ringan. Disebabkan karena diantaranya mungkin karena tidak sempurnanya tajwidnya, kaidah tajwidnya kurang sempurna. Contoh, laqad khala dibacanya laqad khalaqanal. Nah, mana yang benar antara laqad khalaqana dengan laqad khalaqana? Yang benar yang mana? Maka jawabannya adalah yang pertama. Dia jadi gini. Dal mati ini kan disebut dengan dia punya sifat. Dal itu ketika mati punya sifat namanya adalah qalqalah. Dan qalqalah itu kan ada dua. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nanti ada qalqalah akbar. Kita fokus di qalqalah sughra. Nah, laqad kha. Karena dalnya qalqalah di tengah, karena ayatnya masih nyambung, itu disebut dengan sughra karena masih nyambung. Ya, qalqalah sughra ini dalam membacanya kita nggak boleh seakan-akan putus suara, seakan-akan seperti berhenti. Kalau kita berikan gini, laqad itu berhenti. Tapi kalau laqad khala itu masih ada ayatnya. Nah, ini disebut dengan sughra, masih ada ayat. Dan dalam membacanya jangan berhenti. Jangan seperti ini. Laqad khalaqana, laqad khalaqnal. Tidak. Dia harus memantul dan pantulannya dengan huruf setelahnya itu jangan sampai putus suaranya. Maka dibaca seperti apa? Seperti ini. Laqad khalaqanal, laqad khalaq. Antara pantulan dal dengan huruf kha-nya enggak ada pemisah. Namun seringkali saya mendengar bacanya seperti ini. Ada beberapa yang mereka membacanya laqad khalaqana. Nah, itu kayak berhenti itu. Putus suaranya. Laqad khalaqa. Harusnya dilunakkan, diringankan. Laqad khalaqanal. Nah, jangan putus. Jadi hati-hati di situ ya. Kemudian juga huruf qaf. Khalaqana. Di antara yang menjadi kesalahan itu adalah menipiskan qafnya. Memang qaf itu betul dia qalqalah memantul. Akan tapi kita juga jangan melupakan sifat tebalnya. Jangan kita baca seperti ini. Laqad khalaqanal, khalaqanal, memantul. Akan tapi ada salahnya. Apa itu?
karena kurang tebal. Harusnya kan apa? Laqad khalaqna, bukan khalaqa, bukan. Jadi ketika memantul, posisi pangkal lidah, posisi bagian belakang lidah itu naik. Laqad khalaqnal, bukan laqad khalaqnal, bukan. Yang betul khalaqa. Nah, itu. Dan pantulan dengan huruf nunnya jangan terpisah, ya. Laqad khalaqnal insana. Di situ ada nun mati ketemu sin. Ini hukumnya adalah ikhfa. Dan ikhfa ini merupakan hukum yang masuk kategori gunnah. Gunnah itu kan dengung ya. Makanya ikhfa itu masuk kategori gunnah yang sempurna. Gunnah sempurna itu bagaimana cara bacanya? Agak lama. Dengungannya agak lama. Karena di antara kita banyak yang terlalu terburu-buru. Contoh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Salahnya apa? Karena nggak ditahan dulu. Ditahan lagi. Laqad khalaqnal insana. Jadi sekitar 3 ketukan lah. Ya, atau kita harokatkan yang 3 harokat. Ya, jadi ditahan dulu. Jangan buru-buru karena ikhfa merupakan bagian guna yang sempurna. Kemudian berikutnya adalah fi'a. Nah, di situ ada fi. Kalau kita bahas fi, berarti ada ya mati nih. Sebelumnya ada huruf fa, harokatnya kasrah. Itu namanya mat asli. Cuman ternyata setelah mat itu ada hamzah. Ya, memang kalau di Quran ada beberapa mushaf ya, itu nggak ada hamzahnya. Tapi kalau di mushaf Madinah, itu ada hamzah. Nah, karena ada hamzah ini yang mengakibatkan ternyata dia harus dibaca lebih dari 2 harokat, lebih dari 2. Karena apa? Setelah mat ada hamzah. Yang disebut dengan tadi adalah mat far'i, yaitu adalah mad jaiz munfasil. Nah, jadi dibaca panjang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi seperti itu. Harus dibaca panjang fi ahsani. Cuma nanti akan ada di situ penjelasan lagi. Apakah mat ini masuk kategori mat far'i yang lazim, ataukah yang wajib, atau yang jaiz? Kan seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas. Kemudian berikutnya adalah ahsani. Nah, itu ada huruf ha. Hati-hati, ha ini merupakan huruf yang sifatnya rokhawah atau rikhawah. Mengalir disertai dengan desisan. Jadi jangan dibaca gini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak, ditahan. Fi ahsani taqwim, ahsani taqwim. Jadi tahan dulu hanya. Kemudian berikutnya yang terakhir taqo. Nah, ini dia. Qalqala qaf lagi. Memang qalqala itu kan tidak semuanya tipis ya. Kalau ada pertanyaan, apakah semua huruf qalqala itu tipis? Maka jawabannya tidak. Karena ada yang dibaca tebal, seperti contohnya qaf ini. Maka merupakan kesalahan kalau kita baca fi ahsani taqwim, taqwim. Kalau taqwim itu tipis. Harusnya adalah fi ahsani taqwim. Seperti itu. Jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf qaf ya. Karena bukan hanya kita fokus pada pantulan saja, namun kita juga harus fokus pada ketebalan huruf qaf. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kita sampai ayat yang keempat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di ayat yang ke-5 InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembelajaran hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat At-Tin ya. Insyaallah kita sesaat lagi akan memperdengarkan bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami ya. Kita akan putarkan berikut ini yang sudah membaca surat Al-Bayyinah ya, dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, Masya Allah, Barakallahu fih. Bacaannya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai jarayanu an-nafasu wa jarayanu saut, yaitu dalam mengalirkan nafas dan juga huruf suara. Tadi pada huruf shin di ta'awudz ya. Jadi shin ditahan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin dialirkan lagi. Hati-hati. Kemudian tadi yang kedua, ini tadi khalidin. Khalidin itu dalnya kayak zal ya. Entah ini mungkin karena efek tasjil, rekaman atau apa, karena suara voice note atau apa, intinya tadi kayak zal. Khalidina, harusnya kan khalidina. Di hati-hati. Ya, tadi kan ada dua. Ya khalidina fiha ulaika hum syarrul khairul, kan sama yang di terakhir khalidina fiha abada. Nah, hati-hati di situ. Yang dalnya saja. Kemudian berikutnya tahtiha, namun tadi ketika pengulangan sudah benar. Tahtihal anhar, betul. Kemudian berikutnya abada. Kan tadi kan khalidina fiha abada. Nah, abada di situ itu kan dalnya itu kan harokatnya fathah. Setelahnya ada alif. Itu namanya adalah khalidina fiha abada, itu namanya adalah apa? Mat tobi'i atau mat asli. Artinya dibaca berapa harokat? Dua. Tapi tadi lebih. Ya, dan juga seperti ada tambahan suara. Nah, hati-hati. Memang mat asli ini seringkali banyak teman-teman itu yang mereka betul mungkin dalam memutus suaranya, namun seakan-akan kayak ada hamzah. Ini hati-hati. Ya. Contohnya tadi ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, itu kayak ada hamzah di ujung. Abada. Harusnya kan abada. Nah, seperti itu. Nah, ini seringkali terjadi. Dia memang betul niatnya pengen berhenti agar nggak lebih dari 2 harokat. Namun nyatanya memang kehati-hatian ini justru juga salah juga. Nah, jadi hati-hati dalam membaca mat asli. Sering kali yang mat asli nih. Mat asli sering sekali ya. Jadi jangan dihentak di ujung. Kalau dihentak di ujung itu seakan-akan ada hamzah. Sedangkan mat itu dia itu harus dibaca ya mutus saja. Khalidina fiha abada. Sudah, bukan abada. Nah, itu kayak langsung plek gitu, kayak langsung rem mendadak gitu. Kayak ada huruf lain. Betul itu. Ya itu disebut dengan hamzah tadi. Kan kalau hamzah kan mayyasha. Nah, hunafa. Nah, jadi kalau ini seringkali yang terjadi pada mat asli ketika berhenti. Jadi hati-hati di situ ya. Kemudian tadi radhiyallahu anhum waradu. Kayak waradu'an. Tadi kayak dha. Waradu'an. Harusnya kan waradu'an.
Nah, itu hati-hati di situ saja. Barakallahu fi. Oh, tadi terkait ada kayak hamzah di belakang di akhir ya. Itu Betul. sering juga terjadi di wadduha, Nah, wadduha. wadduha gitu Nah, ya. Walaili idza saja. suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Nah, itu juga harusnya suara yang hilang, bukan hilang ya. kayak rem mendadak gitu ya. Musa gitu ya. Iya, harusnya Musa. Sudah Musa. bukan Musa, bukan. Oke. Itu. Baik. Terima kasih atas koreksinya. Kita akan perdengarkan lagi untuk bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui voice note berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Naam, Masya Allah, barakallahu fih. Bacaannya bagus, hurufnya jelas. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini lebih kepada sifat saja ya, sifat-sifat hurufnya. Yang pertama tadi yang ulaika hum khairul bariyah ya, atau syarrul, yang pertama ya, ayat yang ke-6 itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, bariyah yang itu ayat tersebut kurang hantak. Tapi bariyah yang ayat berikutnya innalladzina amanu itu sudah benar. Nah, jadi hati-hati, dijaga kekonsistenan hentakan pada ya tasydid. Karena kita pernah dengar istilah naber ya, hentakan pada huruf yang bertasydid itu akan nampak sekali pada huruf ya dan waw. Ya, jadi dijelaskan ulaika hum syarrul bariyah. Jadi naber itu suara yang sedikit keangkat ya, suara yang meninggi ya, suara yang memang agak tinggi, menandakan kalau itu huruf yang bertasydid, bukan seperti ini. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, itu kurang hentakan. Kemudian berikutnya hati-hati pada lam sifatnya, yaitu mengalir. Jannatu adnin tajri min tahtihal. Nah, hal di situ. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, jadi hati-hati di lamnya, alirannya. Kemudian tadi hati-hati di nun juga. Nun juga sama kayak lam ya, mengalir. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi jangan cepat. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, itu kurang aliran. Jadi itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya. Jazakumullahu khairan ya atas apa yang tadi sudah dipaparkan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali, dan tentu saja insya Allah ini akan sangat menjadi bekal bagi kita dalam upaya kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Quran kita ya. Ustaz, jazakumullahu khairan. Nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita saja. Tidak terasa juga sudah jam 9 lebih. Ya, semoga Ustaz selalu sehat ya. Amin. Sehingga kita bisa kembali mengambil faedah ilmu yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan
berikutnya ya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pemirsa serta pendengar Radio Kita FM yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita insya Allah berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya di setiap Kamis malam Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala. Saya Hafidz dan juga Ustadz Fauzi serta segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita